Menampilkan unsur bunga dalam sebuah desain rumah memang sudah menjadi karakteristik dari desain bergaya shabby chic. Ada banyak sekali perpaduan yang sering digabungkan dengan desain ini, seperti vintage ataupun interior berwarna pastel. Kalau rumah yang satu ini, beberapa ruangannya yang berdesain shabby chic dipadukan dengan furniture tradisional yang terkesan vintage. Halo, nama saya Happy. Selamat datang di rumah saya. Rumah saya dengan konsep shabby chic vintage. Lokasi rumah saya di Bintaro dengan luas tanah 210 dan luas bangunan 150 meter persegi. Sekarang kita lagi berada di carport. Nah, di carport ini saya manfaatkan sebagai spot foto. Di samping kiri saya ini ada sepeda. Jadi sepeda ini sebenarnya sepeda udah rusak. Lalu saya cat, saya manfaatkan sebagai pemanis di carport ini. Lalu di samping kiri juga ada jendela sisir, lalu ada pot gantung, lalu untuk box listriknya juga saya pasang dengan model telepon supaya terlihat lebih menarik. Di sini juga ada rumah burung, ini ciri khas untuk dekorasi shabby chic vintage. Di sini juga ada tanaman pakis, ditaruh di sepasang pot piala, ada tanaman monstera. Lalu ada sepasang pengantin Jawa. Di bagian carport, selain untuk meletakkan mobil, Happy juga menggunakannya sebagai spot foto terfavorit yang ada di rumah ini. Dengan hiasan sepeda berkeranjang yang dicat putih, hiasan seperti tanaman membuat di sisi tembok carport menjadi terlihat lebih vintage. Sebelah kiri carport ini ada teras rumah. Untuk teras rumah ini masih dengan konsep awal rumah saya, yaitu tradisional Jawa. Nah, di teras ini ada sepasang kursi vintage warna putih. Lalu saya pasang beberapa pot-pot gantung dengan model vintage. Ada beberapa tanaman juga, ada tanaman kaktus, karena kebetulan memang saya suka tanaman kaktus kecil-kecil. Ada pot gantung juga sebelah sini. Ada bebek-bebek warna putih. Di depan teras juga ada beberapa tanaman juga. Memang kebetulan saya suka tanaman supaya rumah terlihat lebih asri. Beberapa sisi luar di rumah Happy ini masih menggunakan furniture bergaya tradisional Jawa seperti pintu rumah ini pemirsa. Pintu rumah yang bergaya tradisional ini sangat menarik perhatian karena berbeda dengan konsep lainnya yang ada di sini. Walaupun begitu, rumah Happy tidak terlihat kuno karena dikombinasikan dengan hiasan-hiasan yang berwarna putih terang dan juga tanaman. Sekarang kita berada di ruang tamu. Di ruang tamu ini saya pasang segorden vintage warna putih. Lalu untuk dindingnya saya pasang wall sticker motif bata supaya terlihat lebih berbeda ya, kalau cat itu kan polos. Lalu untuk dindingnya ini juga saya pasang wall plate, kebetulan memang saya suka pajangan keramik. Lalu untuk kursinya saya masih menggunakan kursi tradisional. Nah, ini di kursi ini saya permanis dengan alas bulu warna putih dengan bantal shabby chic. Lalu mejanya ini adalah meja lesung. Jadi ini adalah memang lesung. Lesung itu kan alat untuk menumbuk padi zaman dulu. Ini hanya disangga dengan 2 buah kayu. Area ruang tamu sangat terlihat nuansa vintage dari beberapa furniture yang masih menggunakan unsur kayu. Happy masih tetap mempertahankan furniture lamanya yang tradisional seperti meja lesung ini pemirsa. Siapa sangka lesung yang digunakan untuk menumbuk padi dijadikan sebagai meja yang unik seperti ini dengan diberikan kaca di atasnya dan pajangan yang mendukung. Dengan beberapa sentuhan shabby chic seperti sarung bantal dan alas bulu membuat ruang tamu ini tidak terlihat kuno. Lalu di samping kursi ini ada koleksi keramik saya taruh di Lerberg. Di samping Lerberg ini saya taruh meja perapian dan saya taruh taplak putih supaya terkesan lebih vintage.
Lalu di bawah meja perapian ini juga ada lentera. Lalu saya taruh juga di sini beberapa vas bunga supaya terlihat lebih menarik. Dan di sini juga ada saya taruh jendela sebi warna putih. Karena konsepnya open space, Happy membuat sebuah pembatas antara ruang tamu dan ruang keluarga. Dengan memanfaatkan koleksi keramik dan juga perapian berwarna putih ini, Happy tidak hanya menggunakan sebagai pembatas ruang saja, tetapi sebagai space hias yang sangat cantik. Kita berada di kamar utama. Kamar utama ini warnanya lebih dominan pink. Untuk catnya saya pilih warna pink. Lalu sebagian dindingnya ini saya pasang wall sticker motif bunga. Lalu di atasnya itu juga saya pasang paper flower. Ini saya buat sendiri untuk mempercantik kamar saya. Lalu di kamar ini juga ada meja rias warna putih. Saya taruh karpet rajut pom-pom warna putih juga. Lalu untuk tempat tidur saya ini, sebenarnya ini tempat tidur nih udah lama, dulunya warnanya hitam, lalu saya cat putih supaya lebih terkesan shabby chic sesuai dengan konsep yang saya pilih. Di sini ada blanket pom-pom, ini saya ber-DIY sendiri, ini dibuat dari handuk warna putih, lalu saya pasang pom-pom sendiri dari benang wol. Lalu di sebelah sana itu ada meja nakas dan di atasnya itu saya taruh vas bunga anggrek. Lalu di situ juga saya pasang lampu tidur. Berbeda dengan warna dinding di ruangan lain, kamar utama dipilih menggunakan warna pink sesuai dengan warna kesukaan dari Happy. Dipadu dengan warna putih pada beberapa furniture di dalam kamar ini menciptakan warna yang bersifat netral, akan mengurangi kesan terlalu ramai pada furniture yang berwarna pink. Sekarang kita berada di coffee corner ala saya. Nah, ini sebenarnya hanya memanfaatkan ruangan kosong. Ini adalah lemari. Awalnya ini memang kosong, lalu saya taruh cangkir-cangkir dan saya manfaatkan sebagai pojok ngopi di sini. Untuk dindingnya saya pasang wall sticker motif bata vintage. Lalu saya pasang juga tulisan-tulisan ala-ala cafe gitu supaya lebih terlihat menarik. Lalu di sininya juga ada saya taruh buah artifisial supaya terkesan lebih fresh. Di sampingnya ini juga ada buffet, sepasang buffet dan ada kacanya juga. Di sini tetap ada pajangan keramik putih. Di atasnya juga ada vas bunga, ada standing lilin yang saya buat sendiri. Lalu di samping kanannya ini ada meja makan. Kenapa sih di pojok ngopi ini nggak saya taruh meja? Karena di samping kanannya ini ada meja makan. Jadi pada saat kita ngopi kita bisa duduk di meja makan ini. Unsur kayu sangat terlihat di ruangan ini. Dengan memberikan wall sticker batu bata pada dinding, ruangan ini terlihat lebih vintage, masih dengan koleksi keramiknya. Happy memajang koleksi keramik bermotif ayam. Pemilihan koleksi keramik berwarna putih agar look dari ruangan ini tidak terlihat begitu gelap. Buffet coklat yang terlihat tua diberikan taplak renda putih agar terlihat lebih terang dan juga tidak membosankan. Tidak ada batasan untuk memadu padankan sebuah rumah untuk menjadi yang diinginkan. Karena sebuah rumah adalah tempat ternyaman untuk beristirahat dan juga bersantai. Jangan kemana-mana karena masih akan ada rumah lainnya yang sangat menarik. Tetap di Home Ideas.
warna pastel untuk rumah berdesain sabi chic adalah ide yang paling tepat, menjadikan sebuah rumah menjadi terlihat lebih manis. Tidak hanya menggunakan barang yang sudah lama, dengan dikombinasikan dengan barang-barang yang kekinian akan menambah nilai dari desain sabi chic ini sendiri. Langsung aja yuk kita mengintip ke dalam rumah yang berdesain sabi chic. Selamat datang di rumah saya. Nama saya Rina. Untuk lokasi rumahnya di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Untuk tema rumah saya ini sabi chic. Luas tanahnya sekitar 175 meter persegi. Luas bangunannya sekitar 300 meter persegi. Ya, ini area dalam. Kita ada ruang TV yang kita fungsikan juga untuk ruang tamu. Di sini ada pohon supaya terlihat lebih asri dan juga untuk sirkulasi udara juga. Untuk sofanya kita pilih sofa letter L ya, karena supaya lebih banyak menampung jika ada tamu. Di dinding daerah sebelah sini kita ada wall decor dengan hanging tassel yang saya buat sendiri dengan warna-warna pastel supaya lebih masuk ke temanya pastel dan sabi chic. Nah, untuk dinding sebelah sini kita gunakan wallpaper stiker dengan motif bunga-bunga supaya lebih masuk juga untuk tema sabi chic-nya. Ada foto keluarga juga, dan juga kita taruh satu set lemari pajangan di sini untuk menyimpan koleksi kain saya dan beberapa koleksi pecah belah saya. Warna putih dan biru sangat dominan di ruang tamu yang satu ini yang diberikan pada furniture dan juga dindingnya. Untuk menambahkan kesan sabi chic, salah satu sisinya diberikan wallpaper bunga untuk menjadi salah satu syarat elemen desain sabi chic. Oke, di sini ada meja bar. Ini sebagai sekat juga sih untuk antara ruang dapur dan juga ruang TV-nya. Ini kita manfaatkan juga sebagai meja makan ya. Di sini untuk dindingnya kita kasih wall stiker dengan motif kupu-kupu dan beberapa peralatannya dengan warna yang pastel supaya lebih matching. Ada juga di sini rak untuk penyimpanan beberapa bumbu-bumbu dapur. Dan untuk pemilihan kitchen set, ini kitchen setnya aku pakein wall stiker dengan motif bunga supaya lebih masuk tema sabi chic-nya. Nah, untuk peralatan dapurnya pun tetap saya pilih dengan warna-warna pastel dan nuansa bunga-bunga. Ya, untuk kesetnya pun sama, kita kasih warna-warna pastel dan bunga-bunga juga. Biasanya, desain meja bar kebanyakan adalah minimalis atau modern. Dan di sini, agar tetap terlihat desain sabi chic-nya, digunakan kain bermotif bunga-bunga dengan warna soft untuk menutupi permukaan meja dan juga dekorasi yang mendukung lainnya. Ya, sekarang kita di lantai 2. Di lantai 2 ini saya ada musola. Musolanya masih sama dengan tema sabi chic dan juga pastel. Di sini untuk dindingnya saya gunakan wood plank. Untuk pemilihan warna catnya ini warna biru Tosca dipadupadankan dengan warna pink. Nah, supaya lebih dapat tema sabi chic-nya, untuk area dinding sebelah sini masih sama, kita pasang wallpaper dengan motif bunga-bunga dan beberapa wall decor juga dengan motif bunga-bunga juga. Nah, untuk di dinding sebelah sini saya taruh satu lemari untuk menyimpan peralatan sholat saya, dan juga ada ambalan untuk menyimpan buku-buku dan juga Quran-Quran gitu. Untuk pembatasnya di sini ada pagar, ini custom pagar kayu dengan tema yang sama, sabi chic juga gitu. Berbeda
Berbeda dengan kebanyakan musola yang ada, di rumah ini, musola sangat identik dengan warna pastel. Yang unik dari musola ini adalah sebuah dinding yang dibentuk kubah yang mengarahkan kiblat. Ya, sekarang kita ada di kamar utama. Di sini ada satu bed dengan pemilihan motif bed covernya itu masih tetap sebicik ya, bunga-bunga. Awalnya tuh di sini balkon, tapi karena kurang difungsikan, akhirnya kita perluas untuk kamar utamanya ini. Nah, di sini juga untuk dindingnya kita masih gunakan wood plank karena bahan wood plank ini bagus ya, dia tahan air dan tahan rayap. Jadi saya gunakan wood plank untuk area dinding ini karena dia sering rembes ya untuk kalau di musim hujan seperti ini. Nah, di sini ada satu buah sofa untuk kita duduk-duduk santai sambil nonton TV. Untuk lantainya kita gunakan vinil. Di lantai 2 ini sih memang rata-rata semua kita gunakan vinil ya lantainya supaya lebih nyaman dilihatnya. Untuk di dinding sebelah sini ada rak juga untuk kita taruh beberapa pajangan supaya lebih menarik ya di kamar ini. Juga ada jam dinding raksasa dengan warna gold. Dan untuk di pojokan sana juga kita ada rak untuk menyimpan beberapa tanaman kaktus saya. Kaktus itu lumayan bagus sih katanya untuk ininya meresap polusi ya, untuk menyaring polusi. Nah, untuk di lemari pakaian ini di depan saya ada lemari pakaian, semua itu custom. Jadi kita cukup memilih mau model seperti apa baru kita pesan gitu untuk lemari pakaiannya. Kesan nyaman dan juga tenang terlihat pada kamar ini karena penggunaan warna-warna soft seperti pink dan juga biru. Agar mendapatkan kesan lebih natural dan hangat, di bagian lantainya diberikan vinil berwarna coklat terang. Tidak semua furniture di sini diberikan aksen sabicik seperti motif floral. Hanya beberapa furniture yang penting seperti kasur saja yang diberikan motif seperti ini. Sekali lagi, pemilihan warna pastel memang sangat tepat untuk sebuah desain shabby chic. Tidak melulu harus dekorasi yang bercorak bunga pemirsa, karena akan menampilkan suasana rumah yang terlalu ramai. Oke, stay tune terus ya di Home Ideas, karena setelah ini masih ada tayangan yang memperlihatkan cara membuat dekorasi yang menarik untuk tambahan dekorasi rumah. Kita beli dengan harga mahal dibandingkan dengan thrifting yang dianggap lebih menguntungkan. Gimana tuh Pak Iwan? Barang sampah tadi no value, tidak ada value-nya sama sekali. Power Breakfast, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi. Hanya di IDX Channel. Pemerintah meyakini inflasi bahan makanan termasuk volatile food jelang Ramadan tetap terjaga. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus berjalan dalam menjaga inflasi. New Screen, Senin sampai Jumat, pukul 14.30, hanya di IDX Channel. Kacamata investor itu apakah sekarang tetap konvensional terhadap teknologi atau enggak? Mereka akan mencari bisnis model yang unik yang memang worth venture risk. Tominomic, Sabtu, jam 9.30, hanya di IDX Channel.
Banyak cara untuk bisa mendapatkan sebuah rumah yang menarik. Selain desain rumahnya, cara lainnya adalah memberikan dekorasi di setiap ruangannya. Dan setelah ini, jangan lewatkan akan ada DIY yang menarik. Jadi kita udah lihat-lihat rumah saya ya, dengan tema shabby chic. Sekarang saya mau bikin wall decor. Wall decornya itu berupa hanging tassel. Ini bagus untuk kita simpan di seperti di pintu kamar ataupun di dinding-dinding yang kosong ya. Bahan-bahannya ada tongkat dan ada benang dengan berbagai warna. Juga kita perlu jarum, gunting, mutiara, dan buku seperti ini. Bukunya bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Ini sekitar 17-20 cm sih bukunya. Oke, langkah pertamanya kita siapkan satu benang utama ya, kita sebutnya satu benang utama. Kita masukkan ke dalam jarumnya. Nah, ini fungsinya untuk bisa memudahkan untuk memasukkan mutiara ini ya. Kita masukkan mutiaranya sekitar 3 buah mutiara ya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita simpan dulu. Untuk langkah keduanya baru kita buat tasselnya itu ya. Caranya mudah, cukup kita gulung-gulung di buku yang tadi kita sudah sediakan ya, seperti ini. Sama ya, gunting lagi bagian ujungnya. Pasang lagi di benang yang utama tadi ya. Kita ikat ya seperti tadi. Langkah yang kedua, kita ikat talinya di tali utamanya. Kita bisa gunakan tali dengan warna yang berbeda lagi. Lalu kita gulung lagi benang dengan warna yang berbeda. Ya, cukup. Gunting kembali. Lagi di benang utama tadi. Kita ulangi dengan memasukkan mutiara lagi. Ya, kita ikat di benang yang utama. Bisa rapihkan ya sedikit-sedikit. Tarik ujungnya. Oke, nanti akan jadi seperti ini ya. Oke, kita bisa gunting ujungnya supaya terlihat lebih rapi. Untuk bagian sisi paling ujung ini kita bisa gunting lebih pendek ya. Untuk sisi yang keduanya bisa lebih panjang. Untuk sisi yang keduanya bisa lebih panjang dari yang paling pinggir ini ya. Seperti ini.
kita biarkan lebih panjang daripada tesel yang lainnya ya. Oke, terakhirnya kita masukkan mutiaranya lagi ya untuk sisi terakhir. Seperti ini jadinya nanti. Ya, tinggal kita aplikasikan ke si tongkat yang tadi ya. Kita tinggal ikat seperti ini di ujungnya. Lalu ujung satunya lagi. Di bagian sisi tongkat yang satunya lagi. Ya, seperti ini. Nanti untuk menggantungnya kita gunakan tali dengan warna hijau ini ya, supaya lebih matching. Kita ikat kencang. Oke, sudah selesai. Tidak perlu membuat dekorasi yang rumit-rumit. Dengan kekreativitasan, memanfaatkan sisa-sisa bahan yang tidak terpakai seperti ini bisa membuat dekorasi yang berguna dan sangat menarik. Semoga tayangan kali ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Sampai jumpa di Home Ideas berikutnya.